Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Edi Wahyudi, dosen tetap Prodi Administrasi Publik, FISIP Untak Surabaya. Saya pengampu mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Publik, merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS adalah 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu atau memahami konsep, teori, dan praktek dalam advokasi kebijakan publik. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan strategi komunikasi dalam advokasi kebijakan publik. Yang keempat adalah menyusun dokumen advokasi yang berbasis riset dan analisis kebijakan. Sedangkan yang berikutnya adalah mampu berpartisipasi dalam proses advokasi kebijakan di berbagai tingkatan, baik tingkat pemerintahan maupun di tingkat organisasi. Pengukuran capaian pada mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan ini melalui tugas kuis, kuis dan presentasi serta simulasi, dan tentunya melalui penilaian UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian sebagai pengantar, berikut adalah cuplikan saya mengajar pada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Baiklah, sebelum kita mulai, bahwa supaya kuliah hari ini lancar, kita mulai dengan doa bersama. Berdoa mulai. Amin, selesai. Pertemuan kemarin kita sudah berdiskusi dan membahas materi perbedaan pendekatan berbagai level dalam advokasi kebijakan. Untuk hari ini, yaitu kita akan berdiskusi dengan materi simulasi dan langkah-langkah advokasi kebijakan. Ini adalah materi sebetulnya praktek materi untuk mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan. Jadi mulai dari awal kita sudah memahami bahwa apa itu advokasi kebijakan. Jadi sekarang ini kita praktek nantinya harapannya mahasiswa nanti di sesi pada hari ini nanti dibentuk beberapa kelompok, satu kelompok 5 orang itu untuk praktek melakukan simulasi langkah-langkah advokasi kebijakan. Mahasiswa dalam hal ini tentunya di mata kuliah advokasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan langkah-langkah advokasi kebijakan itu, yaitu saya mengambil dari buku Mengubah Kebijakan Publik, yaitu penyuntingnya ada 3 orang Ini adalah Rum Topati Masang, Mansur Fakih, dan Tutur Harjo. Ini saya kira buku ini yang saya anggap bahwa kalau kita melakukan advokasi kebijakan, yaitu langkah taktisnya itu buku ini sangat baik untuk digunakan. Bagi jurusan administrasi negara, tentunya yang tidak terlepas nantinya adalah kompetensinya berhubungan dengan kebijakan publik, tentunya koleksi buku pustakanya harus memiliki buku ini, tentunya seperti itu. Baiklah. Saya akan menjelaskan dulu sebelum nanti dibentuk kelompok simulasi dalam langkah-langkah kebijakan, yaitu saya berikan penjelasan tentang langkah-langkah taktisnya seperti apa. Oke? Ya. Siap? Siap. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simulasinya dulu. Harapannya nanti setelah saya menjelaskan Anda membentuk kelompok, yaitu satu kelompok 5 orang Jadi di sini ada kurang lebih sekitar mahasiswanya 45 orang, jadi mungkin
berdasarkan jumlah nanti dibentuk per kelompok 5 orang. Oke? Ya, oke, sekarang kita mulai. Nah, ini. Jadi ketika kita mempelajari tentang mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan, ini adalah bagian yang terpenting kita praktek, yaitu simulasi, yaitu arus advokasi terpadu. Ini sama dengan langkah-langkah advokasi. Jadi karena dalam melakukan advokasi kebijakan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Advokasi kebijakan itu bisa memakan waktu yang sangat lama, tergantung dari proses kelancaran. Karena apa? Dalam advokasi kebijakan ini tentunya itu dikatakan efektif apabila nanti bisa mempengaruhi masyarakat dan bisa menyadarkan masyarakat untuk memperkuat advokasi kebijakan. Semakin banyak orang ya yang terlibat dalam advokasi kebijakan ini semakin efektif. Karena apa? Kayak contohnya mahasiswa sekarang melakukan class action, yaitu memprotes suatu kebijakan atas nama publik. Tapi ketika atas nama publik berarti harus menunjukkan bahwa memang itu adalah sekarang ini menjadi perdebatan publik sebuah kebijakan. Kan begitu kan? Ya kan? Kalau ketika praktek ya, ketika dalam melakukan advokasi kebijakan yang melakukan itu hanya beberapa orang, ya tentunya itu sangat tidak efektif dan mudah dipatahkan oleh pembuat kebijakan. Ya, jadi tujuan daripada melakukan advokasi kebijakan tentunya kembali kepada yang kemarin sudah saya beritahu bahwa tujuan advokasi kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar yang pembuat kebijakan itu kembali lagi kebijakan itu memihak kepada masyarakat. Kan begitu kan? Oke, sekarang kita mulai. Pertama adalah yang harus dilakukan adalah membentuk lingkar inti. Lingkar inti ini adalah kumpulan orang, perorangan bisa, LSM, juga bisa suatu organisasi sektoral masyarakat, ya tentunya yang terlibat dalam bentuk terlibat yang dalam pemangku kepentingan dalam melakukan advokasi. Sebanyak-banyaknya. Nah, lingkar inti ini adalah nanti akan menjadi pusat komando dalam start melakukan advokasi kebijakan. Jadi pusat komando ya di sini. Nah, nanti apa tugasnya setelah membentuk lingkar inti ini? Katakanlah sudah terbentuk ya. Di sini ada kumpulan perorangan, pengusaha, juga bisa LSM, bisa yang lain-lain ya. Terus setelah itu langkah berikutnya adalah pertama harus mengumpulkan data informasi. Karena apa? Dalam melakukan advokasi kebijakan itu tentunya harus berbasis bukti ya, berbasis data. Data yang dikumpulkan itu dalam bentuk bukan hanya tekstual ya atau artikel atau yang lain ya atau opini-opini publik, tetapi bisa dalam bentuk video, dalam bentuk foto. Karena sekarang ini adalah di era teknologi informasi bahwa masyarakat bisa katakanlah mengambil dokumen-dokumen bukti dampak dari kebijakan itu. Itu sangat penting ya. Setelah itu adalah apa yang dilakukan data ini yaitu menganalisis data informasi. Nah, menganalisis data informasi dari data ini ternyata setelah dianalisa, dikaji, bila perlu diteliti ya, itu ternyata kebijakan itu bermasalah, katakan. Kebijakan itu bermasalah. Nah, setelah itu, selain membentuk lingkar inti ini tugasnya selain mengumpulkan data, juga di sisi lain adalah memilih isu strategis dan tetapkan sikap nalar. Ini tentunya melalui proses mengumpulkan data ya untuk mengolah data. Setelah itu dijadikan suatu isu yang strategis, ya, menjadi isu strategis. Terus setelah itu merencanakan perencanaan strategis, ya. Jadi kumpulkan data ini adalah merupakan suatu perencanaan strategis dengan memilih isu strategis, ya. Sedangkan tadi adalah untuk mengumpulkan data itu merupakan kajian kebijakan, ya, termasuk dari pendapat-pendapat publik ya tentang opini publik atau kebijakan strategis seperti apa.
kebijakan yang sedang menjadi perdebatan publik. Ya, bahwa mengumpulkan data ini adalah bisa juga dalam bentuk dampak daripada kebijakan itu sendiri yang berdampak ya untuk menjadi kajian. Nah, ketika ditemukan katakanlah ini betul-betul bahwa ini menjadi persoalan publik, akhirnya perlu kita menganalisis yang lebih mendalam, mungkin melalui seminar ya, diskusi-diskusi dengan akademisi ya. Tentunya nantinya itu kalau nanti katakanlah menjadi analisis data informasi yang logis melalui proses sudah diseminarkan, sudah dikelola ya, itu juga nanti bisa mengajukan konsep tanding. Dari hasil analisis itu ya tentunya itu digunakan nanti adalah menjadi suatu konsep tanding. Anda masih dengarkan? Berarti kalau kita mengkritisi sebuah kebijakan ya, mengkritisi sebuah kebijakan tentunya bukan hanya sikap kritis yang kita tampilkan, tetapi adalah dalam bentuk solusi. Ya, solusi itu adalah dalam advokasi kebijakan disebut adalah konsep tanding. Ya, nah itu. Oke, masih lingkar inti ya. Lingkar inti ini tentunya adalah dari kumpulan data itu bisa dianalisis di sini ya, yang mendalam lagi. Tapi nanti ini karena sudah menjadi suatu isu strategis ya, nanti tentunya dilanjutkan lagi kemas isu yang menarik mungkin. Inilah nanti adalah tugasnya adalah untuk membuat opini-opini publik, untuk mempengaruhi publik atau penyadaran publik agar supaya publik itu mendukung dalam proses advokasi kebijakan. Paham ya? Nah, di situ. Apalagi sekarang ini ada media itu kan ada dua ya, medsos, ada media massa. Kalau medsos itu penyebaran isunya lebih cepat, tapi kalau media massa itu adalah informasinya itu lebih ini ya, karena berdasarkan data, bukti ya, berdasarkan bukti. Ya, jadi setelah memilih isu strategis dan kita kampanyekan ya, melalui media, kemas isu menarik-menarik menjadi opini, bisa juga menjadi suatu naskah-naskah akademik yang lain ya. Terus setelah itu adalah galang sekutu, yaitu dalam bentuk aliansi sebanyak mungkin. Jadi kalau kita sudah memang betul-betul melalui kajian yang mendalam, kebijakan itu perlu dirubah, galang sekutu, ya, galang sekutu atau mengumpulkan sebanyak orang, ya, atau kelompok-kelompok tertentu, ya, jejaring katakanlah, itu untuk sebanyak mungkin. Nah ini tentunya kalau sudah sampai di sini, kalau yang ini bisa dikemas menjadi isu yang menarik untuk dikampanyekan kepada publik, sedangkan ini adalah sudah taktis, ya, langkah taktis yaitu galang sekutu. Barangkali pembuat kebijakan itu tidak mendengarkan ya, ternyata melalui opini, ternyata melalui suatu ajukan konsep tanding ini tidak diterima katakannya. Ada langkah-langkah berikutnya yaitu untuk melakukan langkah taktis yaitu pembelaan berkelanjutan. Nah setelah itu, setelah menggalang sekutu ini, aliansi sebanyak-banyaknya, yaitu nanti mengajukan konsep tanding juga. Ya, dia juga bisa dalam sekutu ini nanti bergerak untuk melakukan pembelaan. Ya, juga dengan strategi-strategi yang lain, yaitu mempengaruhi pendapat umum. Ya, ini melalui aksi mungkin ya. Setelah terakhir katakanlah, ternyata dengan cara-cara ini tidak berjalan, ya, tentunya nanti melancarkan tekanan. Yaitu kalau sekarang mahasiswa itu melakukan apa? Demo. Demo itu adalah class action. Jujur kalau di Indonesia ya, langkah ini langkah terakhir aja. Karena apa? Karena pendidikan politik bangsa Indonesia masih di bawah, itu tentunya nanti banyak penunggangan dalam proses demo ya, itu tentunya. Jadi tujuannya itu nanti bisa berhenti di tengah jalan, tidak mencapai tujuan sudah bubar kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Isu ini bisa di kemana-mana ini, bisa mengajukan konsep tanding. Jadi dalam hal ini adalah muatannya ada legal drafting ya, masih draft
konsep tanding gini, suatu kebijakan itu kemungkinan solusinya seperti apa yang sudah dibuat oleh pembuat kebijakan, diperbaiki oleh publik ya melalui proses kajian itu. Terus counter draft, nah ini ada judicial review. Jadi judicial review adalah untuk mereview suatu kebijakan ya untuk diperbaiki. Itu konsep tandingnya seperti itu. Terus ketika dalam mengemas isu yang menarik mungkin ini bisa lakukan pembelaan. Katakanlah jalur ini tidak bisa dilakukan ya, tetapi melakukan pembelaan, yaitu dengan cara class action di sini seperti demo katanya tadi itu. Terus ada legal drafting ya untuk melahirkan jurisprudensi. Nah, sekali lagi ya bahwa advokasi kebijakan itu adalah bagian daripada pelaksanaan pemerintahan ya, bukan radikalisme ya. Orang demo itu bukan radikalisme, tetapi adalah sebagai kontrol kebijakan. Ya, kontrol kebijakan apabila kebijakan itu tidak relevan. Karena kebijakan itu akan selalu berubah, dinamis ya. Jadi melihat suatu fenomena sosial, kehidupan sosial masyarakat, ada hal-hal baru yang perlu adanya dibuat suatu regulasinya, dibuat suatu peraturannya menjadi suatu kebijakan baru. Terus berikutnya adalah bisa juga yaitu mempengaruhi pendapat umum ya. Kemas ini lakukan pembelaan, mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Nah, ini kalau kita mau melakukan forum dialogis katakanlah ya, itu mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Nah, setelah itu adalah dengan cara apa strateginya? Bisa lobby, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi. Ini dijalankan. Ini bisa juga kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan untuk untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Terus selain itu dari isu ini ya itu bisa digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum. Jadi ya selain sudah melangkah ini, Lingkar Inti berupaya ya mengkampanyekan tentang sebuah kebijakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya terlibat dalam melakukan advokasi kebijakan, tetapi juga membangun basis gerakan ya dengan cara adalah pengorganisasian masyarakat, memberikan pendidikan politik ya terhadap basis gerakan ini. Nah, setelah itu baru nanti ada proses untuk menuju terakhir yaitu untuk melakukan class action, yaitu ada pelatihan teknis. Ini yang penting bahwa banyak proses class action itu melakukan demo itu prakteknya di masyarakat itu seperti pelaksanaannya anarki. Karena manajemen dalam proses perjalanan advokasi demo itu kalau tidak ada manajemennya, tidak ada pengawasan yang kuat, itu nanti akan ditunggangi oleh pihak-pihak kepentingan lain untuk merusak jalannya advokasi, mungkin nggak sampai tujuan, Anda sudah bisa dibubarkan. Contohnya begini, ketika jalannya proses class action itu nanti terjadi anarki, pihak pembuat kebijakan, pemerintah dalam hal ini, atau aparat keamanan, ya polisi katakanlah, akan mudah membubarkannya karena dianggap itu anarkis. Untuk itu harus rapatkan barisan, ya. Nanti bisa saja dari Universitas A, nanti ketika di jalan kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi, ya. Terus Universitas B siapa yang mengawasi? Jangan sampai lepas dari koridor tim advokasi. Karena nanti ini yang mengikuti sangat banyak orang ini ya, seperti itu. Makanya ini ada pelatihan teknis, ada simulasi sebelum menuju ke titik akhir. Nah, setelah itu baru lancarkan kegiatan, lancarkan tekanan dalam bentuk unjuk rasa, macam-macam ya. Kalau adik-adik itu biasanya dalam bentuk theatrical, ya, drama gitu ya untuk mengkritisi sesuatu ya. Terus adalah pembangkangan sosial. Ini yang terjadi kalau kita realitasnya yang terjadi sekarang.
aksi massa lainnya. Ini langkah terakhir. Makanya kalau sudah melangkah ini, ya, ini lebih sulit lagi karena mengendalikan orang banyak itu tidak mudah. Ada pihak-pihak lain yang menunggangi proses ini pada saat pelaksanaannya itu nanti anarki. Kira-kira yang buat anarki itu siapa? Apakah mahasiswa atau orang lain? Ya pasti orang lain. Anda yang sebagai pelaku kalau itu mahasiswa yang melakukan demo, itu pasti tidak akan melakukan anarki. Karena statnya itu adalah Anda tujuannya untuk melakukan sikap kritis Anda, melakukan protes sebuah kebijakan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar apa? Pembuat kebijakan untuk merubah kebijakan berpihak kembali kepada masyarakat. Itu saya kira itu ya. Termasuk ini, lakukan pembelaan katakan. Ketika melakukan class action, legal drafting, melahirkan jurisprudensi, ini sudah kira-kira direspon oleh pemerintah, tentunya pasti nanti tujuannya adalah merubah kegiatan. Dan berbagai sebagian ini termasuk yang class action yang terakhir ini dengan cara-cara penekanan ini, itu nanti tujuannya adalah merubah kebijakan publik. Disitulah dari hilir ya dalam proses advokasi kebijakan tujuannya nyampe di sini ya. Kebijakan itu dirubah. Paham sampai di sini? Paham. Baiklah, kalau paham sekarang berikutnya adalah dari kelas ini yaitu membentuk kelompok ya, membentuk kelompok untuk melakukan praktek simulasi. Ya, nanti masing-masing kelompok adalah 5 orang. Prosesnya nanti adalah ditunjuk koordinator ya, dimulai dari proses untuk lingkar inti, membentuk pusat komandonya dulu ya. Nanti ada yang berperan dari latar belakang ya, perwakilan dari 5 orang itu ada dari LSM, ada dari media gitu ya, ada dari kelompok masyarakat yang lain. Ya. Jadi di situ temanya berarti menyoroti tentang kebijakan apa? Sekarang ini yang realitas saja di Surabaya katanya. Tentang apa? Kantong plastik, berarti sebuah kebijakan apa? Penggunaan kantong plastik di Surabaya ini ya. Berarti regulasinya berupa apa? Perwali nomor 16 2022. Kenapa dikritisi? Berarti apa? Perlu dievaluasi. Berarti nanti yang kita kritisi dari isu kelompok ini adalah, nanti simulasi itu adalah mengkritisi tentang Perwali nomor 16 tahun 2022. Betul. Jadi, apakah itu dalam bentuk perlawanan? Tidak. Kenapa? Karena bentuk dari pengevaluasian kinerja dari pemerintah. Sikap kritis masyarakat untuk mengevaluasi agar tujuan daripada Perwali itu berjalan dengan sesuai dengan tujuannya itu mengurangi kantong plastik di Surabaya. Good. Oke, kalau begitu sekarang kita membentuk kelompok yang terdiri masing-masing kelompok adalah 5 orang. Nanti saya kasih kertas ya. Tentunya di sini adalah yang pertama yang dilakukan adalah penugasan ya, membentuk lingkar inti ya, ditulis ya anggotanya siapa dan menunjuk koordinator ya. Ini dibentuk ya. Ya. Nanti ditulis ya. Yang 4 orang itu perwakilan-perwakilan, bisa perorangan, bisa LSM, bisa yang lain ya. Silakan. Oke teman-teman, kita mulai dulu sesuai dengan struktur tersebut. Kita di sini kan bahas tentang kantong plastik ya, tentang kebijakan pemerintah Perwali 12 tahun 2022. Jadi di sini kita cari-cari dulu nih, siapa kelompok apa yang berkepentingan terhadap pengolahan struktur kebijakan ini. Gitu. Kita cari-cari dulu. Oke. Teman-teman kita bagi tugas saja dulu, kamu cari bagian pasar tradisional atau kamu bagian ini swalayan dan lain-lain, dan kita bagian pemerintahnya, media massa ataupun sosmed yang bisa digunakan untuk mengatur dan mempublikasi itu apa gitu. Ya kita bagi tugas saja dulu.
kebijakan publik yang akan kita lakukan tentang kantong plastik. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu aja, nanti tuliskan hal positif sama negatifnya itu seperti apa. Iya. Jadi kita kan bisa lihat nanti ketika kebijakan publik tadi itu berhasil atau enggaknya, kita bisa lihat dari positif dan negatifnya. Ya, berarti mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi dampak semua. kebijakan itu positif dan negatif. Iya. Negatifnya apa, positifnya apa. Ya. Oke, jadi kita hari ini akan membagikan peran. Kamu jadi dari akademisi, terus kamu juga jadi LSM, kamu dari pedagang, dan kamu perannya jadi Karang Taruna. Ya, good. Oke, bagus ya. Jadi nanti lingkar inti itu memang dari kumpulan orang, bisa perorangan, organisasi ya. Tadi sudah bagi peran. Oke. Pertemuan minggu berikutnya adalah nanti Anda mempraktekkan tentang langkah-langkah berikutnya. Setuju? Setuju. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.